Karena kalau kita mau bicara peraturan apa mau dibicarakan? Semuanya equality before semuanya hilang. Tidak ada persamaan di depan hukum. Kalau sudah menyangkut nama Jokowi, tidak akan pernah bisa mencari keadilan. Ya, mau mencari hakim yang objektif, yang benar-benar menegakkan keadilan. Zong. Tegur kita marahi, ngapain sih? Rakyat. Terima kasih. Oh, silakan. Silakan. Waduh. Siapa yang bawa ini? Bawa nih. Wih. Bawa ini. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Begitu aja deh. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum dengan ada? Iya, kami kecewa. Yang mana jelas kalian tiap hari mengikuti persidangan dan sudah tahu kan seperti apa persidangan itu. Memang begitu, seolah-olah tegar hakim-hakimnya berakhir seperti ini. Ini sudah terbiasa pada masa-masa akhir-akhir ini, ya kan? Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh Andri. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh Andri. Ternyata tidak disimpan oleh ahli. Dan rujukan di dalam proses-proses sebelumnya itu rujukan pada keputusan KPU yang sudah dibatalkan. Bagaimana rujukan-rujukan dalam proses itu merujuk ke suatu putusan sudah dibatalkan, tapi putusannya malah dengan menolak kami. Ya, biar masyarakat tahu, karena tiap hari, tiap sidang masyarakat mengikuti, ya kan? Tahu persis dan Anda juga tahu, ya kan, selama ini Anda persidangan, bagaimana situasi persidangan dan sebagainya. Mereka ngakui tidak menguasai, KPU tidak menyerahkan, yang sampai sekarang katanya masih dikuasai oleh KPU. Itu jelas pelanggaran undang-undang. Makanya saya juga heran, kenapa hakim bisa memutuskan seperti ini, ya kan? Pada masa-masa yang rejim yang sudah berubah. Sekarang kan bukan Pak Jokowi lagi, ini kan Prabowo kan, artinya. Nah, dalam penegakan hukum ini seharusnya ada reformasi, kan? Bukan reformasi itu bukan hanya pada kepolisian, seharusnya pada kejaksaan dan pengadilan-pengadilan atau lembaga-lembaga administrasi seperti ini, seperti itu. Ya kami pasti dong, karena kami kecewa dan kami tidak bisa terima. Kami sampai PT UN nanti. Saya katakan nanti kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Itu kan kami katakan tadi. Ya seperti itu. Apa biasa saja itu Pak, penolakannya itu tanpa alasan Pak? Ya seperti itu, kami sudah memprediksi sejak awal. Seolah-olah ngegas gini, itu sudah kebaca. Dan kami sudah terbiasa di sidang-sidang seperti sidang di PN dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi seolah-olah objektif dan sebagainya, akhirnya zong seperti ini. Itu sudah terbiasa, jadi kami tidak kaget. Kami, Pak Azam, Kurnia, kemudian Fitran, Burhan ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pasti putusannya akan mengecewakan dan benar-benar artinya melukai, artinya menciderai keadilan, rasa keadilan rakyat Indonesia. Itu jelas. Kan Pak Bonato masih ada beberapa sidang lagi Pak, beberapa perkara lagi. Ya ada kemungkinan prediksi saya ada hal yang sama, ya kan? Artinya seolah-olah objektif dan sebagainya dalam di pertimbangannya tadi itu dibacakan seolah-olah adalah kita adalah yang paling yang benar, mereka yang punya kesalahan, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan pertimbangan itu putusannya. Kami juga kaget, ya tapi kami masih menghargai karena ini lembaga pengadilan, makanya kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut, itu jelas. Barangkali Bang Azam mau nambahin? Enggak, kalau saya lebih pada sistem bahwa di akhirat itu ada ancaman. Dan pasti mereka itu akan mati dan akan dipertanggungjawabkan, minimal dikubur gitu loh ya. Karena kalau kita mau bicara peraturan apa mau dibicarakan? Semuanya equality before semuanya hilang.
Tidak ada persamaan di depan hukum. Kalau sudah menyangkut nama Jokowi, tidak akan pernah bisa mencari keadilan. Ya, mau mencari hakim yang objektif, yang benar-benar menegakkan keadilan. Zong. Bu Ya, Kurnia? tambahan ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ikuti tadi persidangan keputusan ya, perkara nomor 049 antara peneliti internasional ya, yang sebagaimana terdokumentasi pada Scopus ya, Elsevier itu, dan memerlukan data ini, dan tentunya bukan orang sembarangan begitu, dan keputusannya seperti kata Bang Alka tadi zong ya. Kenapa dibilang zong? Jadi majelis mengakui bahwa data tersebut tidak dikuasai oleh pihak Andri. Nah, jadi ini dibenarkan begitu. Nah, seharusnya dari kondisi fakta-fakta persidangan yang kami terima keputusan hari ini harusnya linear, coherence gitu, tidak ada perbedaan begitu ya kan. Nah, tetapi itu tadi semangat di awal tapi di akhirnya mengecewakan. Persidangan-persidangan di pengadilan negeri yang sudah kami lalui hampir 4 tahun ini semua membuahkan kepedihan dan kekecewaan. Semua rata-rata hakim belum masuk ke dalam pokok perkara selalu NO, NO, dan NO. Kami mulanya mengira bahwa peradilan di Komisi Informasi Publik ini akan berbeda begitu. Dan sempat kami memuji karena mereka clean, clear, dan berkeadilan. Tapi apa boleh buat, hari ini inilah faktanya. Ini menjadi catatan ya, betapa pentingnya sebenarnya persidangan ini, karena ini merupakan pretensi atau merupakan gambaran tentang kondisi hukum kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu saya kira benar yang dikatakan oleh Ahana Heron ya, bahwa the bureaucracy, the rule of nobody. Tidak ada pertanggungjawaban di situ. Nah, oleh karena itu, apabila pada hari ini pemerintahan tertinggi Bapak Prabowo Subianto sedang melakukan percepatan reformasi, maka menurut saya lakukan percepatan reformasi kepada semua lembaga publik yang tidak menunjukkan pertanggungjawaban dan tidak melayani rakyat secara baik dan benar. Banyak anak bangsa lain yang mampu dan berkeinginan untuk menjadi pejabat publik yang lebih bertanggung jawab. Saya kira demikian. Kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Iya. Hukum ya? Ya, baik. Jadi kami belum bisa terima. Baik, ya. Saudara termohon, ada yang mau sampaikan? Ya, ya. Iya, kami menerima. Baik, ya. Terima kasih. Tambahan yang mulia. Sudah. Saudara termohon sudah cukup. Saudara ada tambahan, singkat saja ya, singkat saja terkait dengan apakah saudara menerima atau tidak putusan yang sudah dibacakan oleh majelis. Ya, terima kasih. Singkat ya. Majelis komisioner yang kami hormati, bahwa keputusan hari ini sebagaimana disampaikan oleh ketua advokasi kami adalah keputusan yang sudah kami duga ya. Tetapi kami harus sampaikan pada momentum ini bahwa ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan. Mengapa? Karena keputusan ini sangat penting untuk menjadi presiden bagi sengketa informasi publik di masa depan. Kemudian tolak ukur keterbukaan dokumen publik dalam proses demokrasi dan ukuran akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Kami sebenarnya berharap banyak karena KIP ini dari sekian banyak pemantauan kami merupakan benteng terakhir daripada perjuangan ini. Baik. Dan tentu saja ini sangat mengecewakan. Baik, tapi tentu saja kami tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menerima dan mungkin akan melakukan upaya lainnya. Terima kasih. Majelis akan membacakan ketentuan yang sudah cukup ya, Artinya poinnya sudah bisa diterima. Intinya kan saudara sudah cukup. Saudara Sedikit boleh dong, sedikit. Paling 30 detik aja. Boleh kan? Poin Disampaikan. aja ya. Baik. Ya. Ya. Poinnya hanya persoalannya nanti di akhirat aja nanti. Bagi Baik. siapapun yang memang ini ternyata tanda kutip direkayasa, akhirat itu yang akan menunggu siapapun. Baik. Majelis akan membacakan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 di pasal 60 ya. Itu nanti saudara juga boleh membaca. Pemohon dan atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. Keberatan itu diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak, nanti berdasarkan tanda bukti penerimaan. Kemudian dalam hal salah satu para pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi nanti akan berkekuatan hukum tetap. Dan putusan Komisi Informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat
diminta penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. Kelima, pemohon untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ke pengadilan dalam wilayah hukum termohon. Saya kira demikian sidang adjudikasi Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 049-9 Romawi KIP Seri PSI 2025 antara Dr. Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Persidangan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sidang ditutup, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sudah tidak mencerminkan sebuah keadilan. Kalau sudah menyangkut Joko, semua sudah selesai. Boleh. Sebentar ya. Iya. Ini ada untuk Andri. Apa-apa sudah sih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.